mengucapkan selamat datang kembali di channel saya, Grace Turwan. Terima kasih untuk Anda yang sudah ngeklik channel ini. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya karena kalian akan mengikuti cerita-cerita yang mencengangkan di channel saya ini. Seperti kasus yang satu ini, seorang neni atau pengasuh anak yang belia, dia masih muda, dia punya impian yang besar, dia ingin menjadi wanita yang sukses. Tapi hidupnya berakhir dengan tragis. Majikannya, Sabrina Koider dan Oise Maduni adalah pasangan berdarah Aljazair berkebangsaan Perancis. Sabrina dibawa ibunya pindah ke Perancis dari Aljazair ketika dia berumur 8 tahun. Dia tumbuh dan besar di kota fashion itu. Waktu berumur 18 tahun dia bekerja sebagai penjaga toko kembang gula di pasar malam. Nah, di situ dia berjumpa dengan Oise Maduni, pria yang 5 tahun lebih tua daripadanya. Sejak saat itu terjalinlah hubungan asmara walaupun putus sambung selama 17 tahun. Tahun 2011, Sabrina pindah ke Inggris dan bekerja sebagai pengasuh anak. Tapi Oisem tidak membiarkan kekasihnya itu merantau ke luar negeri sendirian. Dia pun menyusul. Oisem bekerja sebagai analis keuangan di Bank Perancis di London. Waktu berlalu, Sabrina berhenti menjadi pengasuh anak karena dia diterima bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan telekomunikasi di Notting Hill. Di sana dia bertemu dengan seorang selebriti, orang terkenal, artis penyanyi kelas dunia, Mark Walton, pendiri dan anggota boyband Irlandia yang sangat terkenal, Boyzone. Saat itu Mark sudah menjadi maestro musik pop yang sukses secara internasional. Mark suka dengan Sabrina. Lalu Sabrina meninggalkan Oisem kekasihnya begitu aja dan beralih ke pelukan Mark sang artis. Sabrina begitu bangga dan terlena dengan hubungan asmara mereka. Karena semua itu di luar pikirannya kalau dia bisa berpacaran dengan seorang seleb kelas dunia. Mark membawa Sabrina pada kemewahan dan gemerlapnya dunia selebriti. Tapi hubungan mereka nggak lama. Cuma 2 tahun aja karena Mark nggak tahan dengan cemburunya Sabrina yang ekstrim banget dan irasional. Contohnya aja Sabrina terus-menerus menuduh Mark tidur dengan pelacur laki-laki. Sabrina juga menaruh kamera di rumahnya sendiri untuk memata-matai Mark. Mark kesel dan capek bertengkar terus dan mendapatkan perlakuan seperti itu. Akhirnya tahun 2013 mereka resmi putus, walaupun mereka sempat punya 1 anak laki-laki berumur 1 tahun pada waktu itu. Sabrina kembali kepada Oisem dan laki-laki itu ternyata sangat setia menunggu Sabrina, padahal jelas-jelas dia sudah dikhianati. Dan itu gak cuma sekali 2 kali dia dikhianati. Tapi Oisem tetap setia dan mengabdi kepada Sabrina yang punya 2 anak laki-laki yang bukan dari Oisem. Mereka tinggal di apartemen mahal di Southfield di jalan Taman Wimbledon, gak jauh dari arena pertandingan tenis atau badminton yang sangat terkenal itu. Southfield adalah bagian dari London yang unik, tempat yang aman dan bersahabat bagi mereka yang berdomisili di sana. Masyarakat di sana saling kenal satu dengan yang lainnya, bahkan mereka sampai tahu setiap pengasuh anak yang bekerja pada satu keluarga. Pokoknya daerah Southfield itu merupakan daerah family oriented. Sabrina hidup dengan gaya glamour. Dia mengaku pekerjaannya adalah seorang desainer. Dia sibuk dengan pergaulan sosialita, foto sana-sini dengan artis-artis. Itulah latar belakang Sabrina dan Oisem. Pada suatu hari tanggal 20 September 2017 pada jam 3 sore di Jalan Taman Wimbledon, Southfield, seorang warga setempat melihat asap tebal mengepul dari halaman rumah Sabrina dan Oisem. Bau asapnya pun menyengat, gak seperti biasanya. Apinya juga membumbung tinggi. Karena khawatir, warga tersebut menelpon pemadam kebakaran atau damkar. Waktu damkar tiba, mereka melihat pasangan Sabrina dan Oisem sedang barbeque ayam di belakang rumah mereka. Gak jauh dari situ ada api unggun.
Dan semua nampak normal-normal aja, hanya aja api dari api unggun itu sangat besar. Agar nggak menyambar kemana-mana api tersebut, maka petugas damkar mematikannya. Setelah padam, ada yang menarik perhatian petugas damkar. Apa yang dilihat oleh petugas damkar? Sesuatu yang nggak pernah dibayangkan di dalam hidupnya. Oisem bilang kalau itu adalah sisa-sisa domba yang mereka beli untuk makan malam mereka. Tapi petugas damkar nggak melihat seperti itu. Saat itu juga petugas damkar menelpon polisi dan polisi datang 6 mobil. Mereka semua langsung sibuk. Mereka menutup jalan Wimbledon Park. Tetangga sekitar bertanya-tanya ada apa di rumahnya Sabrina. Mereka menduga-duga apa yang telah terjadi di rumah pasangan Sabrina dan Oisem. Mereka hanya tahu sudah 1 minggu lebih mereka nggak lihat Sophie. Kehebohan yang terjadi di rumah Sabrina Oisem ini apakah berkaitan dengan hilangnya Sophie? Pokoknya tetangga bertanya-tanya. Mereka semakin yakin ada yang nggak beres waktu melihat Oisem keluar digiring dengan polisi. Tangannya sudah diborgol. Lalu polisi keluar mendorong brangkar yang ditutup kain. Satu pemandangan yang mengejutkan warga setempat. Dan Sabrina juga diciduk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hari itu juga polisi membuat jumpa pers dan menyatakan kalau mereka menemukan sisa tubuh manusia di api unggun di halaman rumah Sabrina dan Oisem. Sebegitu dahsyatnya kerusakan itu sampai-sampai polisi udah nggak bisa lagi menentukan apakah itu jasad wanita atau laki-laki, orang dewasa atau anak-anak. Seminggu kemudian barulah keluar hasilnya bahwa jasad yang ditemukan itu adalah Sophie Lionnet. Apa sebenarnya yang terjadi? Tetangga pada mengungkapkan keheranan mereka, kengerian mereka, kecurigaan mereka. Whenever she comes, I offer her food. She only has a portion of chips and a drink. And she eats it so fast. The way she eats, either she's not fed or she's rushing back to work. She was pulling down. You can see, I used to see her with the same top, same jeans, and she never brushes her hair. I had to ask Sophie a couple of times, how are you? And I can feel, she had eyes very teary, and suddenly she started to tell me, my mom is not well, I need to go and see my mom. I said, if it is that, why don't you fly to France and I can even buy you a ticket. When you are paid, you can give me the money. I offered that to her. She didn't give me a positive answer, neither yes or neither no. She was just nodding her head. And I didn't want to push her on things. She actually started to cry. And then I had to ask her, what happened. At that point she said, Sabrina beat her. So I asked why, which I didn't want to, but I had to ask her why. And she said the way she said it, the butter fell off and Sabrina beat me. All this was raising alarms, something is not right. Sebenarnya Sophie sempat mengirim SMS kepada ibunya dan bilang kalau dia nggak betah di rumah majikannya. Dia mau pulang aja. She sent me a message saying that she needed a little bit of money to finance her return. So I deposited the money in her account as soon as I got my pay so that she could buy her ticket to return. Tapi Sophie tak pernah bisa membeli tiket karena dia nggak bisa keluar rumah. Bahkan paspor dan KTP-nya ditahan oleh majikannya. Sophie nggak pernah terlihat lagi sampai tanggal 20 September itu. Ternyata Sophie, sang nenek, bekerja pada majikan yang sakit jiwa. Walaupun sudah 2 tahun putus dengan Mark, tapi Sabrina ternyata belum move on. Dia sering menelpon Mark dan menuduh Mark kalau Mark nggak berhenti mengganggu Sabrina dan mengklaim kalau Mark telah menyewa helikopter dan terbang di atas rumahnya untuk memata-matai wanita itu. Bukan cuma mengganggu tapi juga meneror. Sabrina menuduh Mark telah melecehkan kucingnya secara seksual. Padahal punya kucing juga enggak Sabrina. Lalu apa kaitannya dengan Sophie? Menurut Sabrina, Sophie adalah mata-mata yang dikirim Mark ke rumahnya.
Tentu saja Sophie menyangkal. Sophie nggak kenal dan nggak pernah ketemu dengan Mark. Tuduhan yang sungguh nggak masuk akal karena Mark sendiri berdomisili di Los Angeles, Amerika. Tapi dengan menyangkal, Sophie dianggap nggak jujur. Baik Sabrina maupun Oisem kesal dengan ketidakjujuran Sophie. Akhirnya di mata mereka, Sophie ini selalu saja salah. Karena dianggap nggak jujur, mereka mengurangi porsi makan Sophie. Sebegitu kurangnya sampai Sophie terlihat semakin kurus setiap hari. Karena Sophie tetap menyangkal semua tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Sabrina dan Oisem, akhirnya Sophie dijadikan bulan-bulanan mereka. Dijadikan budak dengan bekerja 80 jam seminggu dengan upah hanya 40 pounds. Upahnya pun ditahan. Perlakuan kejam Sabrina dan Oisem bertambah-tambah dengan menghujani Sophie dengan pukulan-pukulan dan intimidasi setiap hari. Puncaknya adalah tanggal 19 September. I will not leave you alone until you tell me the truth. Is this clear? Do you understand? You will not go back to France until you've told me the truth. I'm going to spoil your life as you have spoiled mine. Whether you speak or you don't speak at your trial, you will do so. You will be jailed. You better know that we will not let you go back until we know the whole truth. Nothing but the truth. Think carefully about 40 years in prison. Close your eyes for 1 minute, okay? Imagine yourself every day in a cage like an animal. Rekaman audio ini dibuat oleh Sabrina di selfonnya sendiri saat dia dan Oisem menginterogasi dan menyiksa Sophie selama 8 jam di kamar mandi. Hanya untuk memaksa Sophie mengaku atas semua tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Same old accusation. Itu aja tuduhannya. Sophie adalah mata-mata yang dikirim Mark ke rumah itu. Sophie ada main dengan Mark. Sophie dijanjikan seks dan dijanjikan menjadi bintang di Hollywood. Sabrina bilang Sophie boleh pergi jika dia mengakui semuanya itu. Karena penyiksaan yang sadis dan brutal yang dia terima, akhirnya Sophie terpaksa mengiyakan semua tuduhan-tuduhan majikannya. Pengakuan palsu agar dia nggak disiksa lagi. Agar dia diizinkan pergi dari rumah itu. Betul. Sabrina dan Oisem berhenti menyiksa. Mereka keluar dari kamar mandi dan masuk ke kamar tidur. Mereka tidur, sementara Sophie yang masih terkulai lemas di bathtub dengan kondisi babak belur mengalami patah tulang dada, patah 4 tulang rusuk, rahang berpindah, gigi rontok. Tengah malam Sabrina terbangun dan pergi ke kamar mandi tempat penyiksaan berlangsung. Dia melihat ada yang lain pada Sophie. Sepertinya Sophie sudah nggak bernyawa lagi. Sabrina memanggil Oisem untuk mengecek Sophie. Dan benar, memang sudah nggak bernyawa lagi. Setelah itu mereka kebingungan menghadapi jasad Sophie. Oisem lalu mengambil koper Sophie dan memasukkan jasad Sophie ke situ, lalu ditaruh di gudang. Lalu timbullah ide bagaimana untuk menghilangkan mayat Sophie. Semua itu dilakukan karena obsesi pasangan psikopat terhadap Mark Walton membuat mereka menjadi manusia yang tak punya peri kemanusiaan. Di pengadilan, Sabrina dan Oisem saling lempar kesalahan. Gak ada dari mereka yang benar-benar mau mengakui kejahatan mereka. Mereka juga gak nyesel. Mark Walton juga hadir di pengadilan untuk bersaksi bahwa tuduhan-tuduhan Sabrina itu gak benar, bahwa Mark gak kenal dengan Sophie dan memang gak pernah ketemu. Everything that I had, I opened my whole world to the police because I knew it never happened. And I was glad the police did an amazing investigation, which was able to show I wasn't even in the country at the suggested dates that I was meant to have been there. Right. But I was being accused of flying over the house in a helicopter with my friends, which it's just crazy, you know. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa Sophie nggak melarikan diri atau melapor pada polisi? We have to understand she would have felt absolutely trapped, both psychologically and physically. Her emotions would not have allowed her or permitted her to feel that she had the strength of character to leave that house. Things that Quide had been threatening her with, Sophie probably thought would happen. She'd been told that she was a thief, that she was a sexual abuser, that she was working in cahoots with somebody else. She might have been terrified that had she even got to the airport, she'd have been arrested.
Begitu tragis, begitu mengerikan, begitu barbarik. Mereka memperlakukan Sophie seperti objek sampai akhir hayatnya. Tragis ya, mengerikan banget. Gimana menurut Anda? Ada pemikiran lain nggak atau apa yang harus dilakukan bagi mereka yang bekerja di luar negeri? Silahkan komen ya. Terima kasih untuk semuanya dan perhatian Anda dan support kalian semuanya. Sampai jumpa. Bye.